Senang bisa berjumpa lagi teman-teman di Metaverse Channel, yaitu channel di mana kita bisa saling belajar, saling menimba ilmu, dan juga saling berbagi ya, sehubungan dengan hal-hal yang bermanfaat, berguna dalam dunia desain maupun dalam dunia Microsoft. Hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar bagaimana teman-teman bisa semakin mahir ya, mengoperasikan perangkat Adobe Illustrator dengan mengenal tool-tool yang ada di Adobe Illustrator ini. Di video-video sebelumnya, teman-teman kita sudah belajar ya beberapa tool. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru join, baru bergabung dengan kita di Metaverse Channel, bisa cek video-video yang sebelumnya ya, jangan sampai ketinggalan. Karena semua tool yang dibahas kemarin itu memainkan peranan penting ya, agar teman-teman bisa cepat menguasai perangkat Adobe Illustrator ini. Nah, hari ini kita akan senang membahas lagi ya, tool yang sering kali digunakan juga dalam membuat rancangan di Adobe Illustrator, yaitu Shape Border Tool, Live Pen Bucket, dan juga Live Pen Selection Tool ya. Ini shortcutnya. Untuk Shape Border Tool itu Shift+M, kalau Live Pen Bucket itu K, dan juga yang Live Pen Selection Tool itu Shift+L ya. Nah, apa fungsi dari ketiga ini akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita akan buat dulu ya satu objek ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman bikin satu lingkaran seperti ini. Kita kasih fill-nya warna hijau ya. Oke. Setelah itu teman-teman mungkin buat seperti ini ya. Ini kadang ini adalah satu icon percakapan ya, atau chat ya. Nah, kita ubah dulu ke stroke ya, tidak gunakan fill ya, biar teman-teman bisa lihat. Kita naikkan 10. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, kalau teman-teman menggunakan Shape Border Tool ini, teman-teman bisa menghapus ya. Jadi ininya bisa teman-teman hilangkan, bisa jadikan seperti ini, atau teman-teman mau langsung gabungkan itu menjadi satu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi fungsi dari ini adalah menghilangkan objek atau memotong objek yang kita buat ya, atau yang teman-teman buat ya. Nah, mungkin teman-teman berpikir fungsinya kok seperti di Pathfinder ini ya. Di sini kan ada ya namanya unit menggabungkan ya. Ini kan menggabungkan ya. Kita menggabungkan dua objek menjadi satu ya. Coba kita undo dulu. Seperti ini ya. Kemudian kita coba copy. Kita select semua, kita copy dulu. Nah, kalau teman-teman hanya gunakan ini di Pathfinder, teman-teman gunakan unit ya. Itu dia hanya menggabungkan kedua ini menjadi satu ya. Kalau kita tekan, dia akan menjadi satu. Nah, sedangkan kalau kita gunakan Shape Border Tool ini, jadi teman-teman bisa memilih ya, apakah mau hanya hilangkan ini saja, atau menjadikan itu jadi hilang ya, menghapus objek yang bergabung jadi satu tadi ya. Atau teman-teman mau pilih untuk menggabungkan seperti ini juga bisa. Jadi intinya kalau Shape Border itu dia bisa
memiliki fungsi ganda ya. Apakah teman-teman mau nyatukan atau menghilangkan seperti ini? Jadi tinggal hanya ini saja ya. Bisa teman-teman mengerti ya. Kalau ini di Pathfinder ini ya memang fungsinya juga ada juga yang untuk memotong ya. Seperti ini divide itu memotong. Ini juga ya. Minus font ya. Jadi memang kedua tool ini sering kita gunakan, apakah itu Pathfinder maupun ini ya, Shapebuilder tool ya, teman-teman ya. Oke, kita mungkin bikin objek yang lain biar teman-teman bisa lebih memahami ya. Kita buat juga seperti ini. Kita copy seperti ini. Kita select. Kemudian kita copy lagi. Oke, seperti ini ya. Kita kecilkan. Kita buat duplikatnya juga biar teman-teman bisa bedakan ya. Nah, kalau teman-teman hanya gunakan ini unite, itu hanya menggabungkan keempat menjadi satu. Misalnya ini kita tekan. Nah, dia sudah menjadi satu objek ya. Kalau sedangkan ini, kalau teman-teman gunakan Shapebuilder tool ini, teman-teman bisa seperti ini. Jadi bisa hilangkan ya teman-teman ya. Atau teman-teman hanya mau hilangkan, kita undo dulu, atau hanya mau ambil ini saja, tekan klik. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya lebih banyak di sini ya, di Shapebuilder tool ini ya teman-teman ya. Jadi bisa kita select misalnya seperti ini, atau teman-teman mau bikin lagi satu objek di sini. Oke, sekarang coba kita kasih fill-nya ya. Nah, teman-teman kan lihat di sini juga ada fill ya, ada objek juga ya. Nah, kalau teman-teman ingin membolongkan ini, teman-teman gunakan ini juga, tinggal klik. Hilangkan. Dia jadi bolong ya. Ini fungsi dari Shapebuilder tool. Atau kalau teman-teman mau cepat, teman-teman select, kemudian tekan Alt, dia akan langsung hilang objeknya. Dihapus ya, bisa dibilang dihapus juga. Atau kalau teman-teman mau buat sebuah, misalnya ya, kita buat lagi objek yang lain. Misalnya begini. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ya, dia bisa mengambil objek yang ada di tengah. Kalau teman-teman klik ini, teman-teman klik, dia sudah menjadi 3 bagian. 1, 2, 3 ya. Jadi sangat mudah ya teman-teman ya, gunakan Shapebuilder tool ini ya. Ini juga bisa teman-teman gunakan untuk bikin sebuah bulan ya, bulan sabit ya. Oke, itu mengenai yang pertama, Shape
model tool ya. Kita hapus. Sekarang kita akan beralih yang kedua ya. Kita kembali buat objek. Seperti ini. Kita select, kita gunakan stroke-nya aja, tidak gunakan fill. Nah, seperti ini, kotak. Sekarang kita akan gunakan yang kedua, yaitu Live Pen Bucket. Apa fungsinya? Jadi, teman-teman ya, lihat di setiap kotak ini, kalau dia rapat, kalau kita gunakan ini, dia bisa isi ya, isi warna ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah petunjuknya ya, dalam menggunakan Live Pen Bucket. Pen itu warna ya, teman-teman ya, seperti ini. Kalau kita sudah select, kemudian ini di tip-tip bagiannya, teman-teman bisa isi dengan warna yang berbeda-beda. Oke, kita langsung praktekkan saja. Misalnya di sini ya, teman-teman ambil warna hijau, taruh sini. Kita select dulu, seperti ini. Baru kita, nah, teman-teman warna ini, hitam, kuning. Jadi bisa teman-teman isi ya, berbagai warna. Ini juga sangat kita sering gunakan juga ya, misalnya kalau teman-teman menggambar sebuah ilustrasi, jadi biasanya ada gambar-gambar yang atau daerah-daerah objek yang teman-teman ingin warnai, bisa gunakan ini ya. Nah, seperti ini. Cuma yang harus teman-teman ingat ya, bahwa kalau teman-teman membuat sebuah objek dan objeknya itu nggak menyambung atau tidak menyatu ya, seperti ini. Misalnya kita buat menggunakan pen tool ya, kita buat oke, kita copy seperti ini, kita ambil lagi seperti ini. Oke ya, kita select, kemudian kita gunakan ini, kita isi. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, yang nggak menyambung ini dia nggak bisa ngisi, teman-teman. Misalnya teman-teman ini, dia nggak akan isi, dia hanya isi objek yang tersambung satu sama lain. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, ini nggak mau. Sekarang coba kita sambungkan objeknya. Oke, kita select kembali. Kita gunakan ini, Live Pen Bucket. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau dia bentuk line seperti ini, otomatis dia bisa mengisi. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi juga satu tool yang sangat berguna ya, teman-teman ya. Oke, jadi bisa dimengerti ya, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga ya. Kita buat lagi objek. Misalnya kita buat objek seperti ini ya, teman-teman.
kita nggak akan gunakan fill-nya, kita hanya akan gunakan stroke. Kemudian kita copy seperti ini. Oke, kita akan putar dia melintang seperti ini. 90 derajat. Copy. Kita zoom dulu. Kita select. Nah, teman-teman, sekarang yang ini, Live Pen Selection Tool ini, dia juga namanya sama ya, Live Pen ya, cuma dia Selection Tool ya. Jadi fungsinya kurang lebih memasukkan warna dalam objek-objek yang telah kita select ya. Bisa kita ini, teman-teman ke ini dulu, ke objek, kemudian cari ini, Live Pen, Make. Nah, baru teman-teman misalnya ini, teman-teman mau warna merah. Kalau ini bisa kita langsung ini ya, pilih ya. Oke, seperti itu teman-teman. Cuma kalau yang tool ini kan kita bisa lihat ya. Ini kalau kita sentuh, jadi yang padnya ini bisa kita kasih warna juga. Misalnya kita mau kasih warna merah. Oke, sekarang kita naikkan dulu biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sudah warna merah. Kemudian yang kita select lagi, kita gunakan lagi. Teman-teman mau kasih warna kuning. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia bisa memberikan objek warna apakah itu di dalam maupun di luarnya ya, hanya padnya saja. Atau hanya stroke-nya saja bisa. Tapi kalau yang satu lagi, yang left pen bucket itu nggak bisa. Coba ya, kita select. Kita pilih ini, live pen bucket ya. Nah, teman-teman lihat ya. Dia nggak bisa, hanya ke luarnya saja, padnya saja. Nggak bisa. Ya kan? Kalau kita mau select, nggak bisa ya. Nah, jadi berbeda dengan ini ya. Kalau ini bisa. Misalnya ini kita mau kasih warna biru seperti ini, kita naikkan stroke-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dimengerti teman-teman fungsi dari ketiga tool yang kita pelajari hari ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung dipraktekkan. Ini merupakan tool yang juga sering kita gunakan dan membantu ya agar pekerjaan kita lebih efisien. Baik, terima kasih. Begitu saja video kita kali ini. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa dukung ya dengan memberikan subscribe ke channel ini dan juga berikan komentar dan bagikan link ini juga ya ke lain. Baik, terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel Metovis Channel ini.